Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Firmansyah. Di sini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Di sini ada sebelum tahun 1940. Contoh alat pengolahan data. Di sini ada Abacus, melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak, yaitu seperti sempoa kalis. Dan di sini ada kalkulator roda numerik, ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1692. Prinsip kerja menggunakan 8 roda putar gerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Dan di sini ada kalkulator roda numerik 2, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. 1. Generasi pertama komputer dari 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, dirancang oleh Dr. John Mulcahy dan Presper S. Eckert pada tahun 1946. Ini ada EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di alam perancangan komputer, di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, memperkenalkan menggunakan raksa merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. UNIVAC, satu komputer. Pada tahun 1951, Dr. Mulcahy dan Eckert menciptakan UNIVAC di Universitas Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Setelah tahun 1940, komputer generasi kedua dari 1959 ke 1964. Prinsip kerja pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer, dan transistor menggantikan tabung vakum, televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua, komputer DEP PDV 8. Komputer generasi kedua berupa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language, atau disingkat COBOL, dan pemula translator Fortran mulai umum digunakan. Tahun 1940, komputer generasi ketiga dari 1964 sampai awal 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur di sektas instrumen, mengembangkan sirkuit terintegrasi. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi operating system. Komputer generasi keempat, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Dan di sini ada large scale integration, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Dari large scale integration, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra large scale integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Di sini gambar chip IC. Setelah tahun dari komputer generasi kelima, masa depan sistem mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Cukup sekian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.